Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan, supportan, dan semangat dari Anda yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini dan menjadi luar biasa sampai detik ini juga. Masih bisa selalu memberikan banyak sedikitnya edukasi-edukasi positif buat Anda semuanya, terutama buat yang saat ini memang sudah di titik nol ya, di titik nol rupiah, yang sudah kandas banget gitu loh. Mungkin selama ini terjebak di hutang piutang online, di dunia online, bermain dengan pinjol, bermain dengan fintech, bermain dengan kredit online lainnya, sehingga makin lama hidup Anda makin sulit dan makin miskin. Dan semoga saja Solusi Utang selalu hadir buat Anda membenahi mental Anda supaya Anda menjadi orang kaya. Kaya itu bukan selalu datang dari uang, tapi juga kaya dari hati dan pemikiran kita. Ya, tidak harus selalu mengeluh, tapi tetap semangat. Ya, oke. Hari ini yang mau kita bahas adalah mungkin nggak ya DC pinjol datang ke rumah. Ini efek tidak bisa mengganti nomor WA dan mengganti telepon. Tapi pertanyaannya seperti itu, mungkin nggak ya debt collector datang ke rumah saya? Saya mau bahas ini buat tidak bisa mengganti nomor telepon dan mengganti WhatsApp. Kenapa? Karena nomor ini sangat berpengaruh buat pekerjaan dan kepentingan hidup. Ya, saya pun juga tidak melarang Anda, saya pun juga tidak bisa memaksa Anda. Semua keputusan kembali ke diri Anda masing-masing. Anda mau mematikan nomor atau tidak. Saya benahi cuma pola pikir Anda. Ya. Kalau pola pikir Anda misalnya, Anda tidak bisa nih mengganti nomor ataupun menghapus WhatsApp Anda, karena itu adalah salah satu aset yang paling berharga buat Anda untuk mencari rezeki. Ya, saya nggak ada masalah. Pertahankanlah nomor itu, tapi perkuatlah mental Anda yang ada. Ya. Kenapa alternatif mengganti nomor itu adalah solusi yang terbaik saat ini? Karena kebanyakan orang drop gara-gara melihat teroran melalui WA dan telepon yang hampir setiap hari menyelimuti pemikiran mereka. Ya. Jadi, kalau Anda memang sudah tidak bisa untuk mengganti itu dan Anda sudah mempersiapkan diri Anda untuk mental yang maksimal, silahkan saja. Tapi jangan pernah takuti diri Anda dengan debt collector datang ke rumah. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Terutama Anda yang selalu bertanya ini tentang ketakutan DC datang ke rumah padahal duit sudah tidak ada. Ya. Justru yang kita cemasan ketika duit ada, DC datang ke rumah, mereka memaksa kita bayar, pasti kita bayar. Kalau duit nggak ada, mereka paksa kita bayar, bayarnya pakai apa? Pakai daun. Kan nggak mungkin gitu loh. Ya. Saya tidak melarang hal itu. Dan saya juga tidak menyuruh Anda untuk selalu mengganti nomor Anda, tidak. Yang penting mental Anda. Ya. Saya itu selalu menyarankan bagi orang-orang yang bermental lemah. Salah satunya Anda yang selalu bertanya, DC datang ke rumah nggak? Nanti saya diproses hukum nggak? Nanti saudara saya dihubungi nggak? Nanti hutang saya membengkak nggak? Ini adalah orang-orang bermental lemah. Ya. Dan merekalah yang mau saya lindungi. Tapi kalau Anda sudah bermental baja, Anda patuhi keputusan yang ada dalam pikiran Anda. Kalau ingin mempertahankan nomor, pertahankan nomor Anda. Ya, nggak ada masalah. Selagi Anda kuat mendengar ucapan setiap hari, celotehan setiap hari, telepon setiap hari, persiapkan diri Anda untuk hal itu. Kalau untuk resikonya cuma satu, BI checking. Nggak ada resiko lain. Mau sehebat apapun debt collector menagih, mereka adalah orang suruhan dan orang tingkat paling rendah di sebuah perusahaan lembaga pelaku jasa keuangan. Ya, karena posisi mereka ini pesuruh. Ya, berarti posisi mereka paling bawah. Mereka tidak akan terima alasan apapun yang akan Anda berikan ketika berkomunikasi. Ya, makanya ketika ada debt collector yang menelpon atau mau WA, saya sarankan tidak perlu Anda respon. Kenapa? Karena tidak akan mendapatkan solusi di balik itu. Ya. Nggak perlu Anda respon. Ya. Karena semakin kita respon, si DC merasa mendapatkan
angin segar. Dia mendapatkan bahwa dia akan berhasil dengan melakukan tagihan ini setiap hari kepada Anda. Dan akhirnya apa? Caci maki, menghina. Setelah itu apa? Anda baper sendiri. Ya. Dan tujuan saya menyuruh Anda untuk mengganti nomor itu adalah mengatasi supaya Anda tidak lagi melihat ancaman dan teroran. Percaya atau tidak, Anda akui atau tidak, sekuat apapun mental Anda saat ini, kalau Anda setiap hari melihat teroran dan ancaman dari debt collector pinjol, mental itu akan gugur dengan sendirinya. Dan akan hancur dengan sendirinya. Ya. Dan selemah apapun mental Anda saat ini, setakut apapun Anda saat ini, kalau Anda tidak lagi menerima telepon dan membaca WA, itu akan aman-aman saja. Dan begitulah fakta yang terjadi. Ya. Ini bukan karangan saya, tapi fakta yang terjadi. Silahkan Anda buktikan. Tutup nomor Anda selama 1 bulan, rasakan ketenangan pikiran Anda. Ya. Pasti 1 atau 2 orang sekitar Anda pasti akan melapor tentang Anda kepada Anda tentang penagihan debt collector. Sampaikan kepada orang sekitar Anda, kalau masih ada yang menelpon mengatasnamakan saya berhutang, suruh saja ke alamat saya. Ya, karena itu adalah modus penipuan. Oke? Dan silahkan Anda praktekin kalau mau mengganti nomor. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah gitu loh. Yang penting resiko mau Anda respon, mau tidak Anda respon, resikonya nggak ada. Ya, Anda respon, kondar, ataupun orang sekitar juga akan tetap ditelepon. Ya, kalau sasaran dari pinjol ilegal. Kalau sasaran dari pinjol legal, kondar bisa ditelepon. Bahkan pinjol ilegal bisa menjadikan kontak kita pun sebagai kontak darurat. Padahal kita nggak ngajuin, cuman dia karang aja. Anda dijadikan kontak darurat. Padahal kita nggak ngajuin. Kita ngajuin nomor yang berbeda, tapi pinjol legalnya mencari nomor yang berbeda. Untuk apa? Untuk alasan. Ya, supaya dia tidak diponis menyebarkan data atau menagih keluar kontak darurat. Sehingga siapapun yang mereka telepon di dalam daftar kontak Anda, semuanya adalah kontak darurat. Itu pinjol legal. Ya. Dan hal itu terjadinya, mau Anda respon, mau tidak Anda respon, tetap hal itu akan dilakukan kalau Anda telat bayar dan gagal bayar. Ya. Dan begitu juga sebaliknya, nomor Anda aktif, nomor Anda tidak aktif, hal ini juga terjadi. Teman semuanya, saya berharap di tengah situasi seperti ini, jangan pernah lagi menakut-nakuti diri sendiri dengan debt collector datang ke rumah. Saatnya kita membenahi diri. Persetan dengan mau debt collector, silahkan mau datang, mau enggak, terserah mereka. Yang penting, kayak mana kita memperbaiki diri kita saat ini yang sudah hancur. Ingat, resiko dari pinjaman online itu sesuai dengan kata OJK, BI checking. Tapi untuk informasi BI checking sendiri sampai detik ini masih samar-samar dan belum ada kejelasan yang pasti. Ya, jadi kita nggak perlu juga memikirkan sesuatu yang belum pasti. Mendingan kita pikirkan kayak mana membenahi hidup kita supaya lebih baik lagi ke depannya, dan jangan pernah mencoba-coba untuk meminjam di pinjaman online.